Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, di 1 halaman 129 sampai 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'arudun li ada'in aw qada'in. Wa ta'arudun, dan hukumnya sunnah menyebutkan atau menyinggung li ada'in aw qada', tentang ada dan qada. Pada waktu niat kita dianjurkan menyebutkan adaan lillahi ta'ala, qada'an lillahi ta'ala. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya dalam niat itu, dalam ibadah ada 3 waktunya. Yang pertama namanya ada, ibadah ada. Yang kedua qada, yang ketiga i'adah. Ada itu adalah fi'lul ibadah waqtaha, mengerjakan ibadah pada waktunya, itu namanya ada. Jadi kalau umpamanya sholat subuh itu dikatakan ada kalau sebelum terbitnya matahari. Kalau sudah terbitnya matahari jam 6:30, jam 7, itu namanya qada karena keluar dari waktunya. Yang kedua ada i'adah. I'adah itu adalah fi'lul ibadah waqtaha saniyan, mengerjakan ibadah pada waktunya cuma yang kedua kalinya. Ini biasanya di pesantren, tadi sudah sholat zuhur, tadi sudah sholat maghrib berjamaah, akan tetapi ada teman yang terlambat, akhirnya saya diajak sholat berjamaah oleh teman ini. Maka sholat yang saya kerjakan itu namanya i'adah. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Mengulangi lagi artinya. Yang ketiga namanya qada. Qada itu fi'lul ibadah kharijal waqti, mengerjakan ibadah di luar waktunya. Itu namanya qada. Lah di sini pada waktu niat kita dianjurkan menyebutkan atau menyinggung istilah ada atau qada. Wala yajibu wa in kana 'alaihi fa'itatun mumasilatun lil mu'addati. Dan ini tidak wajib menyebutkan qada atau sekalipun orang itu punya tanggung jawab, ada sholat yang ditinggalkan dan sama dengan sholat yang mau dikerjakan. Contohnya sekarang waktu isya, kemarin saya nggak sholat isya, otomatis punya tanggung sholat isya. Maka untuk sholat isya yang saya kerjakan qada dari isya kemarin, maka saya tidak wajib menyebutkan qada, itu hukumnya sunnah. Terus sekalipun masih ada sholat isya yang mau saya kerjakan, yaitu ada, maka penyebutan qada itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Khilafan lima ta'tamadahul azra'i, bedanya dengan sebuah pendapat yang dibuat rujukan oleh Imam al-Azra'i. Wal asahu sihhatul ada, menurut kaul asah bahwasanya ibadah ada, sholat ada itu sah-sah saja biniyatil qada, dengan niat qada. Wa aksi, dan sebaliknya kalau memang in udhira ada udhur binahyi ghaimin, contohnya ada mendung. Jadi saya mengira ini sudah waktunya sholat maghrib sudah masuk, artinya waktu sholat asar sudah habis karena mendung umpamanya, sehingga saya niat asar cuman qada niatnya. Padahal kenyataannya atau hakikatnya waktu asar masih ada. Itu gara-gara mendung sehingga orang mengira atau menduga waktu asar sudah habis dan sudah memasuki waktu sholat maghrib. Maka sebenarnya itu sholat ada, tapi karena saya niat qada dengan praduga tadi, maka ini tidak menjadi masalah karena ada uzur. Atau sebaliknya,
yang mestinya qadha karena di luar waktu, tapi saya niatnya ada kan ada udzur umpamanya, maka ini tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Tapi wa illa batalat qat'an litala'u bihi, kalau memang tidak ada udzur, tidak ada mendung, dan saya yakin bahwasanya waktu asar masih ada, akan tetapi sholat asar dengan niat qadha, maka ini sholatnya batal dikarenakan tala'ub, yaitu bermain-main dengan ibadah. Selanjutnya wa ta'arrudun listiqbalin, dan hukumnya sunnah menyebutkan mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Selanjutnya wa adadi rakaatin, dan menyebut jumlah rakaat pada waktu salat zuhur, asar, isya 4 rakaat, arba'a rakaatin. Pada waktu salat maghrib salasa rakaatin, 3 rakaat. Pada waktu salat subuh rakaataini, 2 rakaat. Maka penyebutan nominal atau jumlah rakaat ini hukumnya sunnah. Lil khuruj, karena keluar min hilafi man aujabahu ta'arrud lahuma. Dari sebuah perbedaan ulama yang mengatakan bahwasanya menyebutkan mustaqbilal kiblati terus menyebutkan tentang nominal rakaat itu hukumnya wajib. Jadi ada ulama yang mengatakan wajib. Selanjutnya wasunnah, dan hukumnya sunnah. Nurkun, yaitu mengatakan bimanwin, dengan sesuatu yang diniatkan qabla takbir, sebelum takbir. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya niat itu mahallunnya al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati, akan tetapi diucapkan, itu hukumnya sunnah. Sebelum takbir usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala umpamanya, itu hukumnya sunnah, dengan tujuan liyusa'idal lisanu al-qalbah, supaya lisan itu membantu hati. Jadi secara akal, kalau lisan sudah mengucapkan usolli fardal zuhri, maka hati akan gampang untuk mengungkapkan. Itu yang pertama alasan. Yang kedua wa khurujan, dan karena keluar min khilafi man aujabahu, dari perbedaan ulama yang mengatakan wajib. Walau syaka, jika seorang ragu-ragu, hal ata bi kamalin niyati aula, apakah dia mendatangkan dengan niat yang sempurna atau tidak. Saya ulangi lagi, ketika seseorang ragu-ragu apakah dia mendatangi dengan niat yang sempurna atau tidak, atau ragu-ragu al-hal nawal zuhron aw asron, atau ragu-ragu apakah dia niat sholat zuhur atau niat sholat asar. Maka tafsil, fa in zakarah ba'da tuwali zamanin, kalau dia ingat setelah waktu yang lama, atau au ba'da isyanihi biruknin, setelah dia mendatangkan dengan satu rukun, walau qauliyan kal qiraati, walaupun rukun qauli seperti membaca Fatihah umpamanya, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Aun qablahuma, atau ingatnya sebelum waktunya lama, atau sebelum mendatangkan rukun, maka fala, maka sholatnya tidak batal. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sangat singkat. Semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada yang kurang puas, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.